Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen mata kuliah kepemimpinan serta termas sejawat kelas A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang yang pertama, perbedaan manajer dan pemimpin. Dan yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan dalam masyarakat. Saya, Muhammad Alfi Syahril, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Baik, sebelumnya saya berasal dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Andika Fathiyah Rahab. Dan yang kedua, ada Anggi Fulzi Nadia Sibuya. Yang ketiga, ada Ayu Eka Suci. Dan yang keempat tentunya ada saya sendiri, Muhammad Alfi Syahril. Dan yang kelima ada Sandriana Aisyah Putri. Dan yang keenam ada Tisaul Jannah. Baik, pada rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama ada pembukaan. Dan yang kedua ada penyajian materi. Dan yang ketiga ada penutupan. Baik, langsung saja kita mulai pada acara penyajian yang pertama, yaitu marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdiansyah Rahab. Saya akan menjelaskan tentang arti manajer dan pemimpin. Manajer adalah seseorang yang diangkat menjadi manajer menggunakan surat resmi dari perusahaan melalui atasan. Pemimpin adalah seseorang yang diangkat menjadi leader karena kesepakatan atas dukungan dari bawahan. Perbedaan manajer dan pemimpin. Dalam hal perencanaan, manajer akan merencanakan sesuatu berdasarkan hal-hal yang sifatnya prosedural, teknis, terarah, tegas, dan tidak berbelit-belit. Namun, pemimpin tidak merencanakan sesuatu karena pemimpin tidak merancang serencana prosedural. Pemimpin lebih memiliki visi atau pandangan dalam perencanaannya. Yang kedua, dalam hal pengaruh, manajer memiliki pengaruh hanya dalam batasan formal, yang artinya dia akan memiliki pengaruh ketika dia secara formal diberikan jabatan manajer. Dan seharusnya kalau pemimpin memiliki pengaruh luas, karismatik, dan energik dalam berpikir. Bahkan ketika pemimpin itu tidak jadi pemimpin lagi, maka pendapat-pendapatnya akan selalu dipertimbangkan dan diutamakan. Yang ketiga, dalam mengatur sumber daya manusia di organisasi, manajer akan memilih untuk memberikan perintah ini dan itu, sedangkan kepemimpinan akan menjelaskan keinginan yang berkaitan dengan organisasi dengan anak buahnya tanpa menjelaskan bagaimana, apa, dan siapa yang harus merealisasikannya. 4. Dalam mengontrol organisasi dan anak buahnya, manajer cenderung malas untuk memberikan perhatian moral dalam mengontrol anak buahnya. Namun, justru lebih sering memberikan kontrol yang sifatnya prosedural. Seperti memberikan sanksi untuk memotivasi anak buahnya yang menunjukkan gejala penurunan performa. Berbeda dengan pemimpin, karena pemimpin justru akan memberikan kepedulian kepada anak buahnya jika performa anak buahnya menurun. 5. Dalam hal tujuan yang ingin dicapai, manajer memiliki tujuan yang jelas dan target kuantitatif, yaitu mendapatkan hasil yang sudah digariskan perusahaan atau organisasi miliknya. Namun, pemimpin lebih suka memperbaiki sistem di organisasinya yang dia rasa kurang atau belum sempurna. Baik, saya akan menjelaskan tugas manajer dan pemimpin. Tugas manajer adalah membuat perkiraan dan aturan, menetapkan sasaran operasional, membuat rencana tindakan dengan jadwal, mengalokasikan sumber daya organisasi dan menugaskan orang dalam struktur organisasi 5, memantau hasil dan menyelesaikan masalah. Tugas pemimpin
Pemimpin adalah berusaha membuat perubahan dalam organisasi dengan mengusung visi masa depan dengan strategis, mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mencapai visi. Kesamaan manajer dan pemimpin. Peran mereka sama seperti yang dikembangkan oleh Winsberg antara pribadi, pemrosesan informasi, pengambilan keputusan. Namun keterampilan yang diperlukan berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas pemimpin dan ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam memajukan organisasi. Yang kedua, sikap yang intuitif atau rasa ingin tahu, yang mencerminkan dua hal. Pertama, tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki, dan yang kedua, kemauan dan keinginan untuk menemukan hal-hal baru. Ketiga, kemampuan analitik. Efektivitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Yang keempat adalah daya ingat yang kuat. Pemimpin harus mempunyai kemampuan intelektual yang berada di atas kemampuan orang yang dipimpinnya. Yang kelima, kapasitas integratif. Pemimpin harus menjadi seorang integrator dan memiliki pandangan holistik mengenai organisasi. Keenam, keterampilan berkomunikasi secara efektif. Fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain yaitu fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi, dan fungsi pengawasan. Yang ketujuh adalah keterampilan mendidik. Pemimpin memiliki kemampuan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilaku, dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas pemimpin dan ciri kepemimpinan yang baik, yaitu pada poin 8, rasionalitas. Maksud dari rasionalitas ini, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang, maka dia harus membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Hal ini tidak hanya berpengaruh kepada organisasinya saja, tetapi juga berpengaruh kepada organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut. Selanjutnya di poin ke-9 yaitu objektivitas. Pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai seorang bapak dan penasehat bagi para bawahannya. Karena salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada kemampuannya bertindak secara objektif. Selanjutnya pada poin ke-10 yaitu pragmatisme dalam kehidupan organisasi. Sikap yang pragmatisme biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan menentukan tujuan dan sasaran yang berada dalam jangkauan kemampuan untuk mencapainya, yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang realistik tanpa melupakan idealisme. Yang kedua itu menerima kenyataan apabila dalam perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan. Selanjutnya di poin yang ke-11 yaitu fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas di sini mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, bertindak, bersikap, dan berperilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya di poin yang ke-12 itu yaitu ketegasan, keberanian, dan orientasi masa depan serta sikap yang antisipasif dan proaktif. Pemimpin harus memiliki sifat yang tegas, berani, dan berorientasi untuk masa depan serta sikap yang antisipasi terhadap keadaan apapun dan proaktif. Baik, sekarang kita akan memasuki ke sesi 3, yaitu sesi penutupan. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.